Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang di kelas prinsip-prinsip dasar akuntansi. Ya, hari ini kita sudah masuk ke pertemuan 9, yaitu materi tentang akuntansi perusahaan dagang. Nah, mulai pertemuan ini kita sudah tidak akan membahas lagi siklus akuntansi perusahaan jasa ya, karena kita sudah selesai membahas itu di pertemuan 1 sampai 7. Nah, tapi kalau kita memperhatikan ya perbedaan dari perusahaan dagang dan juga perusahaan jasa, itu kita bisa melihatnya di salah satu laporan keuangan ya, yaitu di laporan laba rugi. Ya, dalam mencari laba bersih itu punya komponen yang berbeda gitu ya. Kalau perusahaan jasa dalam mencari laba bersih hanya membutuhkan pendapatan honor kemudian dikurangi dengan seluruh beban operasional. Tapi kalau perusahaan dagang itu ada tambahan ya, yaitu HPP ya. Jadi hitung dulu laba kotornya, penjualan dikurangi dengan HPP, baru ketemu laba kotor. Nah, setelah itu kita bisa kurangi dengan seluruh beban operasional sampai ketemu laba bersih gitu ya. Karena mengingat aktivitas bisnis dari perusahaan jasa dan juga perusahaan dagang itu berbeda gitu ya. Kalau perusahaan jasa, aktivitas bisnisnya adalah misalnya kantor akuntan gitu ya. Kantor akuntan kemudian aktivitas bisnisnya adalah memberikan jasa akuntansi kepada konsumennya. Setelah kantor akuntan tersebut memberikan services, memberikan jasanya kepada konsumen, baru dia langsung akan mendapatkan fee atas jasa yang dia berikan gitu ya. Beda halnya dengan perusahaan dagang, karena aktivitas bisnisnya ini dia harus melakukan pembelian barang terlebih dahulu, lalu kemudian dia taruh barang itu di gudang persediaan barang dagang, lalu baru bisa dijual kepada konsumen. Nah, makanya ada aktivitas pembelian, lalu ada aktivitas penjualan di sana. Nah, maka dalam mencari laba kotor harus ada HPP dulu, yaitu HPP ini adalah biaya modal yang kita keluarkan dalam membeli barang dagangan ya. Jadi penjualan itu adalah total aktivitas penjualan yang kita lakukan kepada konsumen. Jadi kita jual berapa kepada konsumen, itu yang akan kita masukkan ke dalam komponen penjualan. Lalu komponen HPP diisi oleh biaya atas pembelian barang kita ya. Baik itu pembelian itu sendiri, lalu ditambah beban ongkir kalau ada, lalu dikurangi dengan retur pembelian misalnya atau diskon pembelian. Setelah itu baru kita kurangi dengan beban operasional gitu ya. Oke. Nah, jadi dalam perusahaan dagang itu akan ada akun-akun yang baru ya, yang tidak kita temui di perusahaan jasa. Contohnya misalnya tadi sudah disebutkan, yaitu akun pembelian ya. Akun pembelian ini digunakan untuk tentunya untuk menampung aktivitas pembelian barang dagang ya. Jadi akun pembelian itu khusus untuk aktivitas pembelian barang dagang perusahaan ya. Selain itu, pembelian selain itu, contohnya misalnya adalah pembelian aset, pembelian peralatan, pembelian bahan habis pakai, itu kita catatnya pakai akun tersendiri gitu ya, beda dengan akun pembelian. Oke, yang kedua ada akun penjualan ya. Akun penjualan itu kita gunakan ya untuk menampung aktivitas penjualan, tentunya penjualan barang dagang. Lalu HPP ya, HPP biaya barang yang telah terjual kepada pelanggan gitu ya. Lalu diskon penjualan, ada retur dan potongan penjualan. Ini adalah akun-akun yang berhubungan dengan penjualan yang sifatnya berkebalikan dari penjualan, yaitu mengurangi penjualan. Diskon penjualan tentunya diberikan dari penjual kepada konsumen ya, apabila konsumen tersebut mampu melunasi pembayaran lebih awal. Kalau retur dan potongan penjualan ini diberikan kepada pelanggan oleh penjual, misalnya atas barang yang rusak
ya, barang yang telah kita jual kepada konsumen tadi ternyata ada yang rusak atau cacat. Nah, itu boleh diretur ya. Setelah itu, selain penjualan, itu juga ada akun retur dan potongan pembelian dan juga akun diskon pembelian. Nah, 3 akun ini bersifat sebaliknya dari pembelian, berarti dia sifatnya mengurangi pembelian itu sendiri. Kalau retur dan potongan pembelian itu adalah tentunya diberikan kepada pelanggan atas barang yang rusak atau cacat itu tadi. Kalau diskon, kita melakukan pembelian, lalu kalau kita membayar lebih awal, kita akan diberikan diskon. Lanjut, akun beban pemasaran dan administrasi dan umum ini tentunya sama yang ada di perusahaan jasa. Oke, selanjutnya ada metode pencatatan ya. Nah, di dalam akuntansi perusahaan dagang itu akan ada 2 metode pencatatan. Yang pertama itu periodik, yang kedua adalah perpetual. Ya, bedanya apa? Kalau periodik ya seperti namanya itu dicatat saat awal dan juga akhir periode akuntansi ya. Kalau perpetual itu kita catat saat terjadinya transaksi. Jadi setiap transaksi itu kita catat menggunakan metode ini gitu ya. Oke. Nah, ini langsung ke contoh transaksinya. Nah, kebetulan transaksi kita ya yang ada di buku itu pakainya sistem perpetual ya. Nah, contohnya yang pertama adalah penjualan tunai ya. Pada tanggal 2 Januari, Sinar Cahaya menjual barang secara tunai seharga 2.700.000. HPP-nya adalah 1.800.000. Nah, kalau mencatat menggunakan sistem perpetual, kita tidak hanya mencatat aktivitas penjualannya saja, tapi kita juga harus catat HPP-nya juga ya. Oke. Yang pertama kita catat tentunya adalah aktivitas penjualan tanggal 2 Januari ya. Keterangannya karena kita jual barangnya secara tunai berarti kita sudah mendapatkan uang langsung ya, uang secara langsung. Berarti ada kas yang bertambah, kas bertambah sebelah debit, penjualan bertambah sebelah kredit, yaitu kas pada penjualan sejumlah Rp2.700.000. Selanjutnya yang kedua ya, atas transaksi ini diinformasikan bahwa HPP-nya atau biaya modalnya itu adalah 1.800.000. Berarti kita juga catat 2 Januari HPP pada persediaan barang dagang ya. Kenapa? Karena kalau kita ingat-ingat persediaan barang dagang kita, kan kita sudah jual kepada konsumen kita ya. Berarti ada barang yang keluar dari gudang kita. Ya, persediaan berkurang sebelah kredit ya. Oke. Nah, itu tadi adalah penjualan tunai. Bagaimana kalau penjualan kredit? Sama ya, kita harus catat juga HPP-nya. Pada tanggal 5 Januari, Sinar Cahaya menjual barang dagang secara kredit seharga Rp765.000. HPP-nya adalah 420. Syarat pembayarannya adalah 2/10 N/30. Oke, kita catat aktivitas penjualan dulu 5 Januari. Karena jual barangnya secara kredit berarti kita nggak langsung dapat uangnya ya. Kita dapatnya piutang atau kita catatnya sebagai piutang. Piutang pada penjualan sejumlah 765.000 ya. Setelah itu kita juga catat HPP-nya ya, walaupun beli secara kredit tapi kan kita sudah jual barang pada konsumen. Barang itu sudah keluar dari gudang kita ya. Berarti sama kayak tadi, ada persediaan yang berkurang. HPP pada persediaan sejumlah Rp420.000. Baik, selanjutnya akun retur dan potongan penjualan ya. Pada tanggal 12 Januari pelanggan mengembalikan sejumlah barang yang rusak dari transaksi tanggal 2 Januari seharga Rp337.500 dan HPP-nya adalah 210. Nah, berarti tanggal 2 Januari tadi kita sudah
tanggal 2 Januari tadi kita melakukan transaksi ya penjualan. Tapi ternyata barang yang kita jual tadi itu rusak ya, makanya dikembalikan oleh konsumen. Nah, berarti kita catat tanggal 12 Januari ada retur dan potongan penjualan ya pada piutang usaha ya. Karena tanggal 2 Januari itu tanggal 2 Januari secara tunai ya, berarti ini harusnya tanggal 5 Januari ya, 337.500. Nah, ini di PPT ada kekeliruan ya, karena tadi tanggal 2 Januari dibilangnya, berarti harusnya yang berkurang itu bukan piutang, karena tanggal 2 Januari jualnya secara tunai, berarti yang harus kembali adalah kas ya, retur dan potongan penjualan pada kas. Tanggal 12 Januari karena ada barang yang dikembalikan, berarti ada barang yang masuk ke dalam gudang kita ya, persediaannya bertambah sebelah debit persediaan pada HPP sejumlah Rp210.000. Nah, oke, 765. Oke, selanjutnya pada tanggal 15 Januari Sinar Cahaya menerima pelunasan pembayaran atas transaksi tanggal 5 Januari ya, tanggal 5 Januari tadi yang kredit ya. Nah, ada syaratnya 2/10 N/30, artinya adalah apabila pembeli atau klien kita mampu melunasi dalam jangka waktu 10 hari, dia akan dapat diskon 2% ya. Oke, berarti piutang usahanya tadi 765 ya. Karena dia bayarnya tanggal 15 Januari, berarti masih dalam jangka waktu 10 hari nih. Berarti dapat diskon 2% ya. Berarti di 2% berarti dikurangi kas yang kita terima itu adalah 749.700 ya. Nah, berarti kas yang kita terima 749.700, diskon penjualan ya Rp15.300, pada piutang usaha Rp765.000. Ingat, diskon penjualan itu sifatnya berkebalikan dari penjualan. Dia mengurangi penjualan. Kalau penjualan bertambah sebelah kredit, karena sebaliknya berarti dia atau diskon penjualan ini kalau bertambah di sebelah debit gitu ya. Oke. Setelah itu, nah tadi ada aktivitas penjualan, selanjutnya ini adalah aktivitas pembelian ya. Pada tanggal 4 Januari, Sinar Cahaya melakukan pembelian secara kredit yaitu Rp3.765.000. Syarat pembayarannya 2/10 N/30 ya. Oke, jadi kita catat dulu. Oh ya. Nah, yang harus menjadi catatan dalam sistem perpetual, kalau ada aktivitas pembelian dan teman-temannya pembelian, maka kita catatnya pada satu akun, yaitu persediaan barang dagang ya. Kita tidak mencatat aktivitas pembelian itu menggunakan akun realnya ya. Jadi kalau ada misalnya seperti tanggal 4 ini, tanggal 4 Januari, karena ada pembelian ya, kita mencatatnya pakai persediaan barang dagang gitu ya. Persediaan barang dagang pada utang usaha sejumlah Rp3.765.000 ya. Karena kita beli, kita tidak perlu mencatat HPP ya. HPP hanya dicatat saat ada aktivitas penjualan gitu ya. Setelah itu ada retur dan potongan pembelian. Nah, pada tanggal 6 Januari, Sinar Cahaya mengembalikan barang senilai 1 juta. Nah, ternyata barang yang dibeli oleh Sinar Cahaya ya, ini ternyata rusak ya, dikembalikan kepada kita sejumlah 1 juta ya. Maka kita catat 6 Januari ada utang usaha ya. Kenapa utang usaha? Karena tadi dia belinya secara kredit ya. Berarti utangnya berkurang ya kalau mereka kembalikan barang kepada kita. Ya, utangnya berkurang sebelah debit pada persediaan. Ingat, seluruh aktivitas pembelian, baik pembelian itu sendiri, retur dan potongan pembelian dan diskon pembelian itu mencatatnya di satu akun, yaitu akun persediaan. Nah, makanya ini jurnalnya adalah utang usaha pada persediaan
sejumlah 1 juta rupiah. Oke, selanjutnya ada diskon pembelian. Pada tanggal 14 Januari, Sinar Cahaya melakukan pelunasan dengan pembayaran faktur dikurangi retur ya. Oke, tanggal dia bayarnya atau melunasinya tanggal 14. Tadi belinya tanggal 4, berarti dia dapat diskon 2% ya, karena masih dalam jangka waktu 10 hari. Utang usahanya 3765 ya. Ini 3765. Lalu ada retur pembeliannya 1 juta, berarti hutangnya dia kepada kita adalah 2.765 ya. Habis itu karena dia bayarnya atau lunasi tanggal 14, berarti dia dapat diskon 2%. 2% kali 2.765 ketemu 55.300. Berarti kas yang dibayar itu adalah 2.709.700 rupiah. Oke, ini tadi perumpamaannya salah ya, karena Sinar Cahaya itu adalah kita ya. Berarti kan kita lagi beli ya, kita melakukan pembelian, berarti kas yang kita bayar itu adalah 2.709.700 ya. Oke, jadi catatnya adalah utang usaha, karena hutang kita sudah berkurang ya, hutang berkurang sebelah debit, pada kas kita bayarnya 2.709.700 karena kita dapat diskon 55.300 ya. Ingat, harusnya ini adalah bukan harusnya, tapi memang mencatatnya di sistem perpetual aktivitas pembelian itu adalah menggunakan persediaan ya, yaitu tadi harusnya adalah diskon pembelian ya. Dicatat menggunakan akun satu akun yaitu persediaan, berarti utang usaha pada kas dan persediaan. Oke. Ya, ongkos kirim. Jadi yang pertama kita kenalan dulu sama ongkos kirim. Yang pertama ada FOB shipping point dan yang kedua adalah FOB destination ya. Yang pertama FOB shipping point itu adalah transaksi penjualan barang dagang di mana penyerahan hak kepemilikan atas barang dagangan tersebut dilakukan di gudang penjual ya. Berarti kalau diserahkan di gudang penjual, dari gudang penjual sampai gudang pembeli itu tidak ditanggung oleh penjualnya, yang menanggung adalah si pembelinya atau yang membayar beban ongkir, atau misalnya ada kerusakan yang terjadi selama pengiriman itu ditanggung oleh pembelinya. Nah, yang kedua itu ada FOB destination ya. FOB destination itu sebaliknya, transaksi penjualan barang dagang di mana penyerahan hak kepemilikan atas barang dagang tersebut dilakukan di gudang pembelinya ya. Jadi beban ongkir, misalnya ada beban ongkir atau kerusakan selama pengiriman itu ditanggung oleh penjualnya gitu ya. Contohnya adalah tanggal 4 Januari Sinar Cahaya melakukan pembelian secara kredit senilai 3765. Syaratnya adalah FOB shipping point dan membayar ongkos kirim itu Rp75.000 ya. Jadi ada aktivitas pembelian nih. Syaratnya FOB shipping point. Berarti syarat FOB shipping point itu hak penyerahan barang itu ada di gudang penjual. Berarti pembeli ya, Sinar Cahaya ini yang menanggung ongkos kirimnya. Oke. Yang pertama kita catatnya adalah aktivitas pembelian ya. 4 Januari ya, mencatat aktivitas pembelian dalam sistem perpetual itu pakai akun persediaan ya. Persediaan pada utang usaha. Kenapa utang usaha? Karena belinya secara kredit ya. Sejumlah Rp3.765.000. Lalu 4 Januari kita catat juga kita membayar ongkir ya. Sinar Cahaya ini bayar ongkir sejumlah Rp75.000 ya. Beban ongkir pengiriman dicatat menggunakan akun persediaan pada kas sejumlah Rp75.000. Nah, selanjutnya pada tanggal 5 Januari Sinar Cahaya menjual barang dagang secara kredit sejumlah Rp765.000. HPP-nya adalah Rp420.000. Syaratnya 2/10 N/30. Nah,
FOB destination dan membayar ongkos kirim sebesar 60.000. Nah, berarti yang harus kita catat yang pertama adalah aktivitas penjualan, yang kedua kita catat adalah HPP, yang ketiga kita catat adalah beban pengiriman, ongkirnya ya, ongkos kirimnya. Karena FOB destination berarti mencatatnya itu maksudnya ditanggung oleh si penjualnya ya, karena aktivitas penyerahan hak atas barang dagang itu ada di pembeli ya, di gudang pembeli maksudnya ya. Oke, 5 Januari kita catat dulu aktivitas penjualan secara kredit, berarti piutang usaha pada penjualan sejumlah Rp765.000. Yang kedua kita catat HPP 5 Januari, HPP pada persediaan ya Rp420.000. 5 Januari kita bayar ongkir ya, ongkos kirim penjualan pada kas sejumlah Rp60.000. Ingat, kita catat penjualan itu pakai akun realnya ya, berarti penjualan itu sendiri, ongkos kirim penjualan kita catatnya pakai akun realnya ya, tidak memakai akun persediaan, karena yang kita catat pakai akun persediaan itu hanya aktivitas pembelian. Nah, oke, ini bedanya ya. Kalau kalian pengen tahu bedanya menggunakan sistem perpetual dan sistem periodik, ini kita bisa rangkum di sini. Ya, kalau menggunakan sistem perpetual dalam aktivitas penjualan itu kita harus juga catat HPP-nya. Tapi dalam sistem periodik kita nggak perlu catat HPP. Ya. Yang kedua, misalnya kalau ada aktivitas pembelian, kita pakainya dalam mencatat pembelian itu sendiri dan juga ongkos kirim pembelian pakai satu akun, yaitu persediaan. Beda halnya dengan sistem periodik, kita catatnya menggunakan akun realnya, yaitu pembelian dan ongkos kirim pembelian. Nah, begitu juga di tanggal 5 ini dalam aktivitas penjualan periodik nggak perlu catat HPP ya. Terus nah, ini sistem perpetual di tanggal 6 ini mencatat retur dan potongan pembelian pakai akun persediaan. Kalau sistem periodik pakai akun realnya ya, itu ya bedanya. Oke, mungkin itu ya materi kita ya dalam di akuntansi perusahaan dagang ya. Materi barusan adalah materi dalam menjurnal ya, transaksi-transaksi yang ada menggunakan sistem perpetual ya, dan membedakan pencatatannya menggunakan sistem periodik ya barusan. Nah, setelah ini kalian bisa melakukan latihan ya, mengerjakan soal-soal yang ada di buku. Baik, kalau gitu kita Ibu akhiri ya video pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.